Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita akan memulai acara ibadah kita akan memasuki saat teduh. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
firman Tuhan untuk kita minggu ini tertulis di dalam kitab 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya: akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertaimu. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan di jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin.
firman Tuhan untuk kita minggu ini sebagai epistel tertulis di dalam 1 Korin pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca secara responsoria. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengajarkan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepadanya yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat untuk kita minggu ini. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 16 Januari 2022. Minggu kedua setelah Epifanias. Tema, Tuhan adalah kasih dan setia. 1 Romawi, 2 Romawi dapat kita baca di warta jemaat kita masing-masing. 3 Romawi, titing nama ragam. 1. Berita anak lahir. 1. Pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Prandi Febrianto Silitonga SE, Ibu Widya Boru Sidauru SPD, alamat Eka Jaya, Kota Jambi, Wek Patar 2. 1-2. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Victor Fernando Sitorus, Ibu Lorianti Boru Sitohang, alamat Eka Jaya, Kota Jambi, Wek Patar 2. 2. Rapat penyusunan program kerja dan anggaran seksi-seksi. Sehubungan dengan akan dilaksanakan rapat huria, maka diminta kepada semua seksi-seksi yang ada di gereja kita untuk melaksanakan rapat penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2022 yang dipimpin oleh ketua dewan masing-masing dan diserahkan ke sekretariat huria paling lambat pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 dalam bentuk soft copy. 3. Pelajar CD tahun ajaran 2021-2022. Diberitahukan kepada anak-anak pelajar CD tahun ajaran 2021-2022 bahwa akan dimulai kembali kegiatan belajar CD pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 bertempat di Gereja KPP Jambi 1. Untuk itu diminta kepada orang tua dari anak-anak kita pelajar CD agar dapat mengingatkan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan belajar CD tersebut. 4. Perjamuan khusus. Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 telah dilaksanakan gereja kita perjamuan kudus khusus yang dipimpin Pendeta Resort Bapak Pendeta Anju Saragi STH. Kepada Bapak VM Lubis, suami dari S. Boru Padusi Nahinan, Opu Pelesia Doli, dan keluarga dari Wek Patar 1. Karena kondisi kesehatan beliau dan permintaan keluarga, kita doakan kiranya beliau selalu diberi kesehatan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. 6. Sunggul-sunggul. Diminta kepada semua jemaat HKBP Jambi 1 agar selalu tetap menjaga kebersihan gereja dan lingkungannya, seperti membuang sampah agar selalu membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan di dalam gereja maupun di luar gereja. Terutama kepada para orang tua yang membawa anak-anak mengikuti ibadah di gereja, dapat menjaga anak-anaknya agar jangan sampai membuang sampah sembarangan sehingga mengenai halaman atau rumah tetangga di kanan kiri dan di belakang gereja ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 7. Penambahan anggota jemaat. Sejak hari ini Minggu tanggal 16 Januari 2022 telah bertambah anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Agus Soeharto Siboro, Ibu Jenlinta Boru Pardede beserta 2 orang anak mereka yang datang atau pindah dari gereja HKBP Jambi Resort Jambi, Distrik 25 Jambi. Alamat di Payo Selinca, Kota Jambi, Wek Patar 1.
8 dan 9 kita dapat bacakan di warta jemaat kita masing-masing. 10. Bonataon HKBP Distrik 25 Jambi. Pada hari Senin besok tanggal 17 Januari 2022, HKBP Distrik 25 Jambi akan melaksanakan Bonataon HKBP Distrik 25 Jambi untuk menyampaikan puji syukur atas berkat yang diterima dari Tuhan sampai dengan tahun 2022 ini, serta launching tahun kesehatian orientasi pelayanan HKBP Distrik 25 Jambi tahun 2022 bertempat di Gedung Sopogodang HKBP Jambi, Resort Jambi, masuk jam 10 siang sampai dengan selesai. Untuk itu Pendeta Resort Bapak Pendeta Anju Saragi STH akan mengikuti Bonataon tersebut beserta dengan para undangan. Kita doakan kiranya Bonataon tersebut dapat berjalan dengan baik. 4 Romawi, keuangan saldo, jumlah pemasukan dapat kita lihat di warta kita dan jumlah pengeluaran juga. Saldo kas sampai tanggal 16 Januari 2022, jumlah Rp233.022.302. Demikianlah warta jemaat HKBP Jambi 1 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022. Terima kasih. Kita bernyanyi, kita serahkan persembahan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu kedua setelah Epifanias, kita disapa oleh firman Tuhan, yaitu yang tertulis pada Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu hal yang menjamini kita hingga pada saat ini, menjamini kehidupan kita, menggaransi kehidupan kita. Sebenarnya kalau tidak dari penjaminan ini, kita semuanya sudah mati. Kalau tidak ada penjaminan ini, maka sebenarnya kita sudah tidak ada. Dan kita tidak menjadi pewaris dalam kerajaan sorga. Itulah yang disebut dengan kasih setia. Kasih setia yang diikat dengan janji. Jadi kasih Tuhan itu diikat dengan janji. Karena salah satu sifat dari Tuhan adalah setia, konsisten, tidak berubah-ubah. Maka sampai detik ini Dia adalah Allah yang setia memegang janjinya. Janjinya adalah bahwa Dia tidak akan menghancurkan, memusnahkan kehidupan orang-orang percaya. Itu yang terjadi hingga hari ini. Jadi kita menikmati kasih Tuhan yang setia. Holong ni rohani debatana manotong. Itu yang kita nikmati. Kasih setia Tuhan itu adalah bukti dari loyalitasnya, konsistensinya kepada janjinya terhadap umatnya untuk memelihara janji itu. Mulohita merjanji merbadan, buido hita berubah-ubah. Benar? Kita salah satu kelemahan manusia, dan justru di situ adalah kelebihan daripada Allah. Kita sering sekali kurang mampu untuk menepati janji. Tapi disitulah kelebihan daripada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang benar-benar setia kepada janjinya. Bila kita memasuki tahun 2022 ini, kita melihat begitu hebat
luar biasanya Tuhan menyertai kita. 2020-2021 kita belajar dari pengalaman tantangan besar kita di 2020-2021 bahwa COVID-19 itu membuktikan bahwa kita adalah manusia yang rapuh, yang tidak dapat kuat dari diri sendiri. Dan kita manusia yang rentan, kita manusia yang rapuh, semuanya kita bergantung kepada kasih setia Tuhan hingga detik ini. Maka seharusnya belajar dari pengalaman kita, dan hingga detik ini masih ada Omikron. Menurut berita yang saya dengar, saya tidak tahu, Jakarta sudah PPKM level 3 karena Omikron. Kita hanya bergantung kepada Tuhan dan kasih setianya. Taktaboto marangahan naik konado pata di 2022. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi tahun 2022. Tapi satu yang pasti, bahwa Tuhan setia kepada kasihnya dan janjinya kepada semua umatnya. Ini yang mau kita pegang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kasih yang menghidupkan kita. Oleh karena itu, kasih setia Tuhan adalah kasih yang rohani, kasih yang menghidupkan. Holong ni rohana panguluhodo, holong ni rohani di bata tuhita. Dia mengandung begitu banyak kebaikan dan melimpahkan kebaikan itu kepada kita supaya kita hidup. Aingamada ibu hita tu bagasad dosa, marhiti Adam dohot Hawa. Kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi begitu kasih setia Tuhan memasuki semua orang yang percaya, maka di situ ada penebusan dan kehidupan. Itulah yang dikumandangkan oleh Daud pada nas kita hari ini. Betapa berharganya kasih setiamu. Betapa hebatnya kasih setia Tuhan yang diungkapkan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, pemazmur memuji-muji kasih setia Allah. Kasih setia Allah itu lingkupnya tidak hanya bumi, tetapi langit, awan, bumi. Kasih setia Tuhan itu melingkupi semua. Saya mau pakai dalam strata, baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang gemuk maupun orang kurus. Kasih setia Tuhan melingkupi semuanya, asal kita percaya kepadanya. Dan kesetiaan Tuhan itu adalah kesetiaan dalam kasih, bukan kesetiaan tanpa kasih. Kasih setia Tuhan yang tidak dipaketkan dengan materi. Jadi ini bukan soal uang. Kalau kita berbicara tentang kasih setia Tuhan itu, dia tidak dibentuk dalam bentuk materi, tapi penjaminan kehidupan menyeluruh dan total. Ada yang luar biasa, Amang Inang, kalau pagi hari ini kita bisa duduk di gereja ini, mendengar firman Tuhan, memuji namanya. Karena sedetik pun tidak ada penjaminan dari diri kita terhadap kehidupan kita tadi malam. Tidak ada satu, tidak ada sedetik pun yang dapat kita lakukan bagi diri kita sebagai penjaminan kita terhadap kehidupan kita semalam. Hari ini kasih setia Tuhan dia beri dan buktikan kepada kita. Kita dapat bersama-sama.
Oleh karena itu jangan pernah mengukur kasih setia Tuhan dengan uang. Jangan pernah mengukur kasih setia Tuhan dengan materi. Penjaminan Tuhan itu adalah penjaminan yang rohani, penjaminan hidup yang utuh dan total. Yang kedua, kalau kita melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, kokoh, tidak berubah untuk selama-lamanya, berlaku dalam segala zaman, generasi dan keadaan. Lihatlah bagaimana manusia itu semakin jauh dari Tuhan. Sodom dan Gomora, apakah di situ ada kasih Tuhan? Ada. Air bah, apakah di situ ada kasih Tuhan? Dia masih tetap menghidupkan kita. Apalagi tsunami yang terjadi di beberapa daerah di tahun-tahun lampau, itu membuktikan bahwa saat detik ini Tuhan masih setia kepada kita. COVID-19 itu juga yang berlaku, itu membuktikan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, kokoh dan tidak berubah. Sifat dari kasih itu aktif, bekerja, tak kolam mersangga-sangga, tidak berwaktu-waktu. Misalnya lagi moodnya lagi bagus, lalu kasih sayangnya kelihatan. Tidak, dia aktif, dia persisten, gigih. Dia benar-benar, kalau kita membaca, saya tidak tahu, mengakhiri tahun, mungkin kalau saya tidak salah, mengakhiri tahun 2021, kita disuguhkan dengan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kepada kita kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Dakya disakapi di batatu hita hamaguan alai hasonanan. Dakya. Jadi tidak ada dirancangkan Tuhan karena kasih-Nya. Dia dalam setia, dalam kesetiaannya, dalam kasih-Nya yang setia itu penuh dengan belas kasihan. Minggu Epifania semahitan waing hapapatar, artinya kita akan masuk pada minggu-minggu di mana Tuhan menunjukkan kuasa kasih-Nya kepada kita. Itu Minggu Epifania hapapatar. Mulut aja Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Apa yang menggerakkan Tuhan di dalam ketika dia melayani? Ada di tengah-tengah orang-orang banyak. Berjumpa dengan yang buta, dia jelitkan. Berjumpa dengan yang sakit, dia sembuhkan. Berjumpa dengan orang yang meninggal karena dia mengasihi saudara-saudaranya dan yang dia menghidupkan. Semuanya digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan. Dan itu yang harusnya dihidupi oleh manusia. Yang harus kita hidupi itu adalah belas kasihan. Karena itu yang menggerakkan kita untuk melakukan. Airung do halak setabi wala di pamangan. Tahe nama mereng na pugusi. Asirohate nah ate bema batong bema subangam na dilalin kar harus tinggal lumpet tuh. Nah. Ingat, ukuran dari bukti dari kita mengasihi itu adalah tindakan, perbuatan, bukan perkataan. 1 Yohanes 3 ayat 18 itu. Seperti itu Tuhan Yesus bertindak. Seperti itu juga Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Dia mengejawantahkan, mewujudkan konsep kasih setia itu dalam tindakan mengasihi. Yang ketiga yang kita dapat dari firman ini adalah kasih setia Tuhan itu yang akan menopang seluruh kehidupan orang. Orang yang dimaksud di sini adalah orang yang takut akan namanya.
yang terikat dengan perjanjian kekal dengan Allah, yang percaya, yang kembali kepada Tuhan dalam pertobatan, yang mengandalkan Tuhan dan berseru kepadanya, Dia akan menopang itu. Apakah kita hari ini berseru kepada Tuhan karena pergumulan kehidupan kita? Ingatlah, Dia akan menopang kehidupan kita. Apakah kita orang yang takut akan Dia lalu berseru kepadanya? Ingatlah, Tuhan akan menopang kehidupan kita. Apakah kita orang yang terikat dengan perjanjian dengan Allah? Ketika kita berseru kepadanya, ingatlah, Dia akan menopang seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu kita patut di tahun 2022 ini, kalau saya masih bisa mengatakan suasana tahun barunya masih kentara, kita harus katakan bahwa kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Dak sudia manginang di paluas mamongo di tahun baru. Tidak semua orang diperkenankan masuk ke tahun yang baru. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan? Karena ini adalah janji Allah dengan manusia. Tidak boleh hanya Allah saja yang melakukan, tetapi juga manusia harus melakukan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menumbuhkan iman terus menerus, iman yang teguh kepada Tuhan. Zaman kita, tahun kita adalah tahun yang sulit. Sulit sekali. Tantangan kita adalah tantangan besar. Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, tahun lalu berkata, tidak lama lagi Jakarta akan tenggelam. Prediksi paling lama 10 tahun. 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu, gempa di Banten, terasa di Jabodetabek, bahkan ke Jawa Tengah. Saya tidak tahu begitu hebatnya getaran itu. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Jangan berpikir tidak ada gempa di Jambi, tidak mungkin seperti itu. Ada banyak hal lain. Tapi satu yang kita tahu, bahwa ketika kita beriman teguh kepada Tuhan, maka di situ Tuhan memberikan jaminan. Karena kasih setia Tuhan itu tidak tanggung-tanggung. Dakkola tudong asabutuha, holong ni rohani di bata. Dakkola tuburu, holong ni rohani di bata. Dakkola tuhula-hula, holong ni rohani di bata. Kasih setia Tuhan itu semua kepada mereka yang berseru kepadanya, yang percaya kepada Dia. Bahkan kasih setia Tuhan itu, kasihnya itu adalah kasih yang besar. Sebagaimana besarnya? Siapa di antara kita yang mau mati untuk saudaranya? Tidak ada. Adong nuaing di YouTube lawak Batak keluarga keluarga happy itu. Kalau Bapak Ibu pernah melihat. Jadi suaminya kerja di bengkel, dia batuk-batuk, pulang ke rumah. Istrinya buka pintu. Karena didengarnya suaminya batuk-batuk dan mukanya kusam seperti sakit, dia bertanya, "Kau kenapa, Bang?" "Tak tahu aku. Kayaknya aku batuk-batuk." Sana. Kau tidur di bengkel saja 14 hari. Istri kepada suami. Seandainya yang membuka pintu itu Yesus atau Tuhan, kau kenapa? Atau aku batuk-batuk, sini. Karena kita tidak ada yang mau mati, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus berkata, kamu adalah sahabatku.
Untuk itu, untuk kita, Yesus rela memberikan nyawanya kepada mereka yang dia sebut sebagai sahabat. Itulah yang mengawali kita hari ini. Maka berimanlah teguh. Memasuki tahun 2022 ini kita diingatkan, tetaplah teguh kepadanya, beriman kepadanya. Kalau Tuhan itu setia kepada janjinya, maka tugas kita adalah kita percaya kepadanya dengan kokoh dan kuat. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mematuhi perintah Tuhan sebagaimana Dia adalah teladan karakter yang setia. Demikianlah kita juga orang-orang yang patuh kepadanya. Di dia dutar surat itahe. Dak sude nama dok Tuhan. Bongot sogok Tuhan rajaun ni dibata. Alai akan nama ngulahon. Lomo ni rohani damang do. Matius 7 ayat 21. Tidak semua orang yang berkata Tuhan masuk, saya terjemahkan secara bebas, dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan perintah Tuhan. Ukuran dari kesetiaan kita kepada Tuhan adalah tindakan. Baik kalau kita tadi mengaku kepada Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, tetapi tolok ukur kesetiaan kita dan mematuhi perintahnya adalah melakukan perintah itu. Nak songon na masa di pukul 00 mula pukul 00 dong ngumandok kata di acara distrik taya dong mandok kata sian na met satu na bagodang dari yang kecil sampai yang besar. Ay nagudangan di si memohon pengampunan. Di pukul 00 banyak sekali orang bertobat, tapi bertobat sebentar. Mau mak ni si butet muba mau dan mulak malap biau. Saya mulak malap purwamat to alai mulak bagi namain. Orang yang bertobat dadakan di pukul 00. Pertobatan hanya dapat dibuktikan dengan apakah dia melakukannya atau tidak, bukan dengan bibir. Jadi ketika kita mengatakannya dengan bibir, maka ukurannya adalah tindakan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang hendak kita renungkan dari firman ini? Yang pertama, kasih setia Tuhan memungkinkan kita menjalani kehidupan hingga kala ini. Di tengah banyaknya mara bahaya, penyakit, ancaman yang membuat kita takut, tetapi sebenarnya di situ kasih setia Tuhan menyertai kita. Salinari dohonokku. Daktabo to manangahan anai konado pada 2022. Paluason nado hita mangulu di tahunon kita tidak tahu. Tapi satu yang pasti, bahwa kasih setia Tuhan memberi kita keyakinan untuk menjalani tahun ini. Kasih setia Tuhan. Yang kedua, kasih setia Tuhan itu yang seharusnya kita dihukum karena dosa-dosa kita, tapi karena kasih setia Tuhan tidak membuat kita tidak dihukum sekalipun banyak dosa dan pelanggaran yang berulang-ulang kita lakukan. Akan berulang-ulang do kesalahan kita. Hasalat taimadabu hita tu bagasa dosa berulang-ulang doi terjadi. Tapi kasih setia Tuhan juga berulang-ulang memberi kita ruang dan kesempatan untuk terus mengasihi kita. Ayo jodoh kita marsungut-sungut. Masuk kita hari Minggu ke gereja, kita memperoleh kekuatan. Tapi keluar dari gereja kita kembali ke sungut-sungut juga. Tapi kasih setia Tuhan juga berulang-ulang. Dia tahu kerapuhan kita. Dia tahu kerentanan kita. Dia tahu keterbatasan kita. Maka kasih setianya tidak pernah
berhenti. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah memohon kasih setianya dalam kehidupan kita. Tapangido mah asini rohani debatana manotongi madongani kita. Tahun 2022 ini, saya yakin walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, kita tidak akan kenapa-kenapa, karena Tuhan setia kepada kebaikannya untuk kita, memenuhi seluruh sisi dan lini kehidupan kita dimanapun kita berada. Berjuanglah terus untuk kasih setia Tuhan. Dan bila kasih setia tidak menyertai kita, hidup kita hampa walaupun kita memiliki banyak. Saya akan berulang-ulang mengatakan ini, saya tidak tahu apakah pernah saya katakan di sini. Tahu perbedaan bagaimana Raja Saul dan Raja Daud memerintah? Raja Saul itu adalah raja yang diangkat oleh rakyatnya tetapi tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu Saul. Bacalah di Alkitab bagaimana dia memerintah. Dia memang kuat tetapi dia kering, jiwanya kering, dan didongani di batai bana. Stres. Ay jolo di bege bana do musik ni si Daud asa boy tenangi bana. Tapi kemudian kambuh lagi, dia stres, bahkan pernah naik mersakapi bana bunuh diri dan membunuh orang. Tuhan tidak berdiam di dalam hatinya. Tuhan tidak berdiam di dalam dirinya. Itulah Saul. Daud tidak diangkat oleh rakyat pakai voting atau pemilihan. Dia langsung diangkat oleh Tuhan menggantikan Raja Saul. Tuhan berkenan kepadanya. Tahu Bapak Ibu apa yang dia hadapi? Dia hadapi banyak pergumulan dan tantangan, pencobaan yang begitu luar biasa. Tapi dia terus-menerus mendapatkan kekuatan dari Tuhan menghadapinya. Ay mardusa do si Daud. Dia jatuh cinta kepada istri si Uzia, namanya Tamar. Ada banyak musuhnya yang menginginkan dia mati. Tapi berkali-kali Tuhan membuat dia kuat menghadapi berbagai-bagai hal. Ima moloro asini roha, kesetiaan Tuhan. Moloro kasih setia Tuhan kepada kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, kita pasti kuat dan kita tidak kenapa-kenapa. Di pasu-pasu mahita memasuki tahun 2022, kita ya tahu bahwa hanya kasih setia Tuhan yang menjamini hidup kita. Amin. Kasih setiamu lah yang menjamini hidup kami memasuki tahun baru tahun 2022. Kasih yang setia. Walaupun kami melakukan berulang-ulang pelanggaran dan dosa, tapi kasih setiamu yang penuh dengan kebaikan itu juga berulang-ulang datang dan menghampiri kami. Karena kami berseru kepadamu. Kami sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan. Atas semua kebaikan-Mu yang memenuhi kehidupan kami, baik langit, baik bumi. Kami mengandalkan kasih setia-Mu untuk menjalani tahun-tahun yang akan datang, hari-hari yang akan datang. Berkatilah jemaat-Mu, biarlah kami semua juga melakukan dan patuh kepada Tuhan
bukti kami turut kepada kehendak-Mu. Sehingga tahun ini menjadi tahun sukacita karena Tuhan bersama dengan kami. Tahun di mana kami kuat karena Tuhan membimbing dan menuntun kami. Jamu, juga para halado dan seluruh unsur-unsur dalam pengembangan pelayanan yang akan kami lakukan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami menyandarkan dan bergantung hanya kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.